Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar. Tahukah kalian bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kota negaranya dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara pada tahun 2024? Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas kebutuhan infrastruktur IKN bidang perumahan yang beranggotakan saya sendiri Dwi Cahya, yang kedua Messi Naksari, dan yang ketiga Dani Agra. Selanjutnya isi dari konteks presentasi kita yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode dan data, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan, Ibu Kota Negara bernama Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Ibu Kota Negara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk yang pertama menjadi kota berkelanjutan dunia, yang kedua menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa mendatang, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya, berikut merupakan prinsip dasar pemindahan ibu kota. Yang pertama yaitu dilihat dari perumahannya. Tahun 2024 nanti akan dibangun 1.914 tower rusun dan 1.617 rumah tapak. Daerah ini terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan inti pemerintah seluas 6.500, kawasan ibu kota negara seluas 56 hektar, dan kawasan pengembangan IKN seluas 256 hektar. Selanjutnya untuk jumlah masyarakat yang akan dipindah yaitu sebanyak 60.250 personil ASN dan Hankam. Lalu untuk lokasinya dipindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Dan yang terakhir dari segi pendanaan, pemindahan ibu kota didanai oleh APBN dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya skenario pemindahan dibagi menjadi 5 klaster. Yang pertama klaster untuk presiden, wakil presiden, lembaga tinggi negara, dan lainnya. Yang kedua klaster untuk kementerian yang pengembangan IKN. Yang ketiga untuk klaster kementerian mendukung ekonomi. Klaster keempat untuk lembaga pemerintahan non-kementerian, dan klaster 5 untuk lembaga non-struktural pemerintah. Metode dan data yang kita gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diolah, di mana data tersebut kita olah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pembangunan rumah tapak, dan yang kedua adalah pembangunan rumah susun. Untuk pembangunan rumah tapak, kita menggunakan usulan jabatan Stikan Metrik sebanyak 36 unit dengan luas 580 meter persegi, serta kebutuhan anggaran sebesar 520 miliar sekian. Setelah kita mengetahui data tersebut, kita menggunakan pembuat-buatan untuk mengetahui jumlah pembangunan atau biaya pembangunan rumah tapak untuk pejabat tinggi negara dan juga untuk pejabat eselon 1. Kemudian, untuk pembangunan rumah susun, kita menggunakan asumsi data perbandingan pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara multi-years kontrak tahun 2021 hingga 2022 dengan total anggaran sebesar 60,7 miliar untuk pembangunan satu tower rumah susun bertingkat tipe 72 sebanyak 69 unit hunian. Setelah data itu kita peroleh, kita juga melakukan pembuatan untuk mengetahui berapa jumlah atau anggaran yang diperlukan untuk membangun rumah susun untuk eselon 2, eselon 3, staf, dan juga pejabat fungsional lainnya. Setelah kita melakukan pembuatan, kita ketahuilah bahwa perkiraan kebutuhan anggaran untuk tahun 2022 hingga 2024 adalah sekitar 85 triliun sekian. Dan kemudian untuk perkiraan kebutuhan anggaran 2025 dan 2029 hingga 2029 adalah sekitar 21 triliun sekian dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Kemudian, kita menggunakan metode model matematika berupa exponential smoothing, di mana exponential ini merupakan salah satu model forecast data berkala atau time series dengan menggunakan metode forecast terhadap objek pengamatan terbaru. Metode forecast ini lebih memperhatikan nilai observasi terbaru dan efektif untuk forecasting. Dalam metode exponential smoothing ini, ada hal yang penting, yaitu mengenai alpha, yaitu adalah konstanta pemulusan dengan catatan sebagai berikut. Setelah kita mengetahui model matematikanya, lalu kita memperhitungkan nilai alfa dan kita memperhitungkan nilai peramalan periode dengan menggunakan alternatif alfa. Dalam metode penelitian yang kita gunakan, kita menggunakan 3 metode alfa. Yang pertama alfa dengan nilai 0,2, alfa dengan nilai 0,5, dan juga alfa dengan nilai 0,9. Dengan hasil, untuk forecast tahun 2030 adalah sebagai berikut.
Untuk alfa 0,2 adalah sekitar 9 triliun, untuk alfa 0,5 sekitar 5 triliun, dan alfa 0,9 sekitar 4 triliun. Setelah kita mengetahui tabelnya, kita melihat grafik perbedaan nilai peramalan dengan hasil sebagai berikut, di mana alfa 0,2 itu lebih smoothing dibandingkan dengan ramalan dengan alfa 0,5 hingga alfa 0,9. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan secara detail perhitungan exponential smoothing dengan alfa 0,2, di mana kita memperoleh mean absolute deviation, yaitu perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan mutlak atau absolut sebagai berikut, dan juga kita melihat tracking signal, di mana tracking signal ini merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan meramalkan nilai aturan. Nah, nilai tracking signal yang positif itu menunjukkan bahwa nilai kebutuhan anggaran itu lebih besar daripada nilai peramalannya. Sedangkan untuk tracking signal negatif menunjukkan bahwa nilai kebutuhan anggaran lebih kecil daripada nilai peramalannya. Berdasarkan grafik tracking signal yang kita lakukan, kita melihat bahwa tracking signal ini masih di atas batas wajar, batas atas dan batas bawah. Artinya peramalan itu masih dianggap sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, asumsi dasar. Untuk rumah tapak, rumah susun, jumlah ASN yang dipindahkan, dan juga kebutuhan anggaran, penulis menggunakan asumsi berdasarkan Surat Menteri PUPR nomor KU 0212MN 921 tanggal 21 April 2022, hal usulan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara tahun anggaran 2022 dan 2024. Kemudian untuk rumah susun, penulis juga menggunakan asumsi tambahan berdasarkan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Mahkamah Agung atau RSBTMA di Jakarta Timur yang dibangun tahun 2021 oleh Kementerian PUPR dengan rincian anggaran senilai 60.700 juta rupiah untuk 69 unit, sehingga didapatkan biaya bangunan per unit senilai 879.710.145 rupiah. Kemudian untuk jumlah ASN yang akan dipindahkan, selain berdasarkan surat menteri yang kami gunakan, juga berdasarkan situs BKN, di mana untuk jumlah JPT Madya Eselon 1 diperkirakan untuk 1 orang pejabat negara membawahi 7 orang Eselon 1. Begitu pula dengan Eselon 2, di mana setiap 1 orang Eselon 1 membawahi 4 orang Eselon 2, dan selanjutnya berdasarkan data berikut. Sehingga didapatkan jumlah total unit yang akan dibangun di tahap 1 senilai 60.250 rumah yang akan dibangun. Dan untuk tahap 2, dengan total 600.600 rumah yang akan dibangun. Selanjutnya, untuk kebutuhan anggaran setiap tahun, asumsi yang digunakan pada tahap 1 berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan berdasarkan Surat Menteri PUPR, yaitu untuk tahun 2022 senilai 15%, tahun 2023 senilai 65%, dan pada tahun 2024 senilai 20%. Kemudian untuk persentase penyelesaian pekerjaan di tahap 2 dari tahun 2025 sampai 2029, penulis menggunakan nilai rata-rata yaitu 100% dibagi 5 tahun, sehingga didapatkan persentase senilai 20% untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk keterbatasan modal, di mana model matematika ini belum memperhitungkan variabel inflasi harga yang terjadi dari tahun 2022 sampai 2029. Kemudian penulis juga mengalami keterbatasan data pembangunan IKN perumahan tahap 2 dan keterbatasan data rincian harga rumah susun. Dan untuk proyek pembangunan perumahan IKN belum memiliki nilai historis yang dapat digunakan sebagai gambaran penulis dalam memproyeksikan kebutuhan anggaran di tahun 2030. Baik, selanjutnya simpulan dan saran atas penelitian yang telah kami lakukan, yaitu dari simpulannya itu kita dapatkan 4 poin. Yang pertama, nilai proyeksi kebutuhan anggaran perumahan dalam proyek pembangunan IKN sebesar 9.700 triliun. Yang kedua, nilai proyeksi tidak memperhitungkan faktor-faktor di luar kendali seperti inflasi, perekonomian global, dan faktor politik. Yang ketiga, proyek pembangunan IKN belum memiliki nilai historis. Dan yang terakhir, pemerintah harus menggunakan metode proyeksi yang lebih akurat. Selanjutnya dari saran yang kami berikan, ada 3 poin. Yang pertama, penelitian ini digunakan sebagai dasar modal perhitungan yang lebih akurat. Yang kedua, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan kepada regulator. Dan yang terakhir, penelitian ini sebagai asumsi dalam memproyeksikan nilai kebutuhan anggaran proyek pembangunan IKN pada tahun mendatang. Demikian presentasi atas penelitian kami. Terima kasih dan sampai jumpa.